Baik, ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Kita akan coba bahas 5 soal tersulit OSNK IPA 2024. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 80 desibel. Jika 100 mesin yang sama dibunyikan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyinya sekarang adalah titik-titik. Oke, ini menjadi soal yang cukup sulit untuk level SMP, karena untuk menghitung taraf intensitas, ini kita menggunakan logaritma, ya. Jadi taraf intensitas suatu bunyi itu sama dengan 10 log kalikan dengan intensitas bunyinya dibagi dengan intensitas ambang. Nilai dari intensitas ambang manusia itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, ini nilai I0. Nah, kita punya 80 desibel ini untuk satu mesin. Ya, jadi 80 itu sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Oke, ini kondisi pertama nih yang kita untuk satu unit. Ya, ini untuk satu unit. Nah, bagaimana kalau ada 100 unit? Ya, ini ada 100 mesin menyala bersama-sama. Kalau 100 mesin berarti intensitasnya ya untuk 100 mesin berarti intensitasnya saya beri nama I2 itu adalah 100 I ya. 100 kalikan 1 intensitas mesin. Maka taraf intensitas untuk 100 mesin ini sama dengan 10 10 ya bukan 100. 10 kalikan dengan log dari 100 mesin dibagi dengan I0. Oke. Dalam logaritma, kita mengenal sifat logaritma. Kalau saya punya log A kali B, ini sama dengan log A ditambah dengan log B. Ya. Log A sama dengan log AB sama dengan log A tambah log B. Maka ini saya boleh ubah menjadi 10 log dari 100 ditambah dengan 10 kalikan dengan log I dibagi dengan I0. Oke. Nah, untuk nilai yang ini 10 log I per I0 itu kan sama dengan yang ini 80 desibel ya. Kemudian log 100 itu nilainya adalah 2. 2 kali 10 jadi 20. Ditambah dengan 80. Maka kita peroleh 100 desibel ya. 100 desibel. Jadi setiap 100 unit dia akan menambah intensitas sebesar taraf intensitas sebesar 20 desibel. Oke, itu soal pertama. Soal kedua. Soal kedua ini tentang induksi arus induksi ya, kuat arus induksi yang ditimbulkan jika ada batang konduktor PQ ini digerakkan ke arah kanan dan dia digerakkan di medan magnet sebesar 0,5 Tesla yang arahnya masuk bidang gambar. Ini ya. Ini masuk bidang gambar cross. Maka di ujung-ujung PQ ini akan muncul beda potensial. Nah, beda potensial inilah yang kemudian menghasilkan arus induksi di rangkaian tersebut. Ya. Nah, terus bagaimana cara menghitung gegel induksinya? Gegel induksinya kita bisa hitung dari GGL induksi sama dengan B kalikan dengan L kalikan dengan V. Ini E-nya sebagai GGL induksinya. GGL induksi yang muncul atau beda potensial yang muncul di ujung P dan Q. Maka saya dapatkan nilai GGL-nya adalah B kalikan L kalikan V. Kita masukin B itu medan magnetnya. Ya. Medan magnet di sini adalah sebesar 0,5 Tesla. Kemudian dikalikan dengan panjang dari konduktornya PQ-nya itu 2 cm. Berarti kita ubah ke meter 0,02. Dikalikan dengan kecepatannya sebesar 20. Oke, maka kita akan dapatkan nilainya sebesar 0,2 volt ya. 0,2 volt. Kemudian untuk menghitung arusnya bagaimana? Arus yang muncul ini sama dengan GGL dibagi dengan resistornya, resistance-nya. Sehingga saya dapat 0,2
dibagi 100. Atau 2 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Arahnya kemana? Arahnya kita bisa gunakan aturan tangan kanan. Ya, arah kecepatan itu ditujukan oleh ibu jari, kita arahkan ke kanan. Kemudian keempat jari telunjuk kita arahkan masuk bidang gambar ini. Maka arah telapak tangan menuju P. Ya, jadi arusnya itu dari Q ke P. Sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Itu ya. Ini soal yang kedua. Kita Untuk soal ketiga, ini terkait dengan potensial di dalam bola konduktor. Ya, ini ada bola konduktor dengan muatan Q, 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Yang diminta adalah potensial pada titik berjarak 9 cm dari pusat bola. Ya. Berarti ini potensial di dalam bola. Untuk bola konduktor, karena muatannya bisa bergerak bebas, maka dia akan tersebar hanya di permukaan. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia bisa bergerak bebas, maka muatan-muatan ini akan mengambil jarak terjauh antar muatannya. Ya, karena mereka tolak-menolak. Oke. Nah, untuk menghitung potensial di dalam bola, potensialnya itu adalah K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat, dan R ini jadi-jadinya. Ya. Dan ininya konstan dia. Mau di dalam tengah atau berjarak berapapun dari pusat, selama masih di dalam bola, maka dia bernilai konstan. Sehingga V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 9 kali 10 pangkat min 11 kolom dibagi dengan jarak di dalam bola itu, jari-jarinya adalah 9 cm. Berarti 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ya, ini bisa kita cancel. Ini menjadi pangkat 11, berarti habis ya, menjadi 9 volt. Ini soal untuk yang nomor 3. 9 volt jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal keempat, ini berkaitan dengan hukum kekalahan energi. Ya. Ada bola bermassa 50 gram dilempar ke atas dengan kecepatan awal 4. Kecepatan gravitasinya 10. Saat ketinggian bola mencapai 0,6, energi kinetiknya, ya, energi kinetik bola yang diminta. Misalkan ini posisi awal, dari sini dia dilempar ke atas, diketahui kecepatannya, kemudian kita menghitung di titik B, misalkan ini titik A. Maka prinsipnya adalah energi mekanik di B harus sama dengan energi mekanik di A. Energi mekanik di B itu siapa? Energi potensial dia, ya, nilainya adalah mgh, ditambah dengan energi kinetik di B. Sama dengan energi mekanik di A itu, karena dia tidak memiliki ketinggian, maka hanya ada energi kinetik saja, setengah M V di A dikuadratkan. Ya. Maka kita akan dapatkan energi kinetik di B yaitu sebesar setengah M V A kuadrat minus MGH. Kita masukkan angkanya. Setengah kalikan dengan 0,05 kg dikalikan dengan kecepatannya itu 4 kuadrat minus 0,05 kalikan 10 kalikan dengan ketinggian satu adalah 0,6. Ya, 4 kuadrat itu 16 dibagi 2, berarti 8 kalikan dengan 0,05 dikurangi 0,05 kali 6. Ya, maka saya dapatkan 8 kurangi 6 itu 2. 2 ke 0,05 adalah 0,1 Joule. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Prinsipnya hanya menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Ya. Soal terakhir. Pada sutas tali terdapat dua titik yang ditandai, yaitu titik A dan B. Jarak titik A dan B adalah 20 cm. Misalkan talinya A, ini B, ini jaraknya adalah 20 cm. Kemudian pada tali itu merambat gelombang dengan kecepatan rambat V sebesar 2 meter per detik. Sehingga titik A dan B berosilasi. Jika beda fase sudut osilasi titik A dan titik B adalah 180 derajat, delta θ-nya adalah 80 derajat.
180 derajat ya. Frekuensi osilasi masing-masing titik sama dengan titik-titik. Oke, kita butuh panjang gelombang untuk menentukan frekuensinya ya, karena kita udah punya kecepatannya. Panjang gelombang bisa kita ambil dari delta theta-nya ini atau beda fasenya. Delta theta itu adalah delta X dibagi dengan lambda kalikan 360 derajat sama dengan 180. Oke, maka ini boleh saya bagi jadi 2, ini 1. Dengan demikian, lambdanya adalah 2 kali delta X. Ya, atau sebesar 2. Delta X itu jarak antara A dan B, 20 cm. Ya, berarti 2 kali 20. Maka saya dapatkan 40 cm atau 0,4 meter. Ya, kita ubah meter karena di sini V-nya adalah meter per detik. Dengan demikian, kita ingat bahwa V itu sama dengan lambda kali F, sehingga frekuensi itu sama dengan V dibagi lambda. V-nya adalah 2 dibagi dengan 0,4, maka diperoleh 5 Hz ya, sebagai nilai frekuensi. Ini konsep pentingnya di sini satu. Yang kedua yang ini ya, beda fase. Hubungan antara beda fase dengan panjang gelombang. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.